Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Akbar dari kelas manajemen 22DX. Pada video kali ini saya akan membahas tentang wawancara. Topik yang akan saya bahas yang pertama, definisi dari wawancara, langkah-langkah melakukan wawancara, dan cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Saya mulai dari definisi wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan saat melakukan wawancara. Dengan seorang narasumber, kita juga perlu untuk memperhatikan sikap. Misalnya menggunakan bahasa baku yang santun, menggunakan pertanyaan singkat, mudah dipahami serta tidak menyela saat berbicara. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancarai adalah guru atau kepala sekolah dan bidang-bidang yang ahli lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara, yang pertama, menentukan tema. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang penting yang ingin ditanyakan. Selanjutnya membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang berikutnya mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian melakukan wawancara. Berikutnya mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Selanjutnya cara membuat pertanyaan wawancara. Untuk wawancara, kita bisa membuat pertanyaan menggunakan konsep 5W1H. W yang pertama adalah what, yang artinya apa. Kemudian W yang kedua adalah when, yang artinya kapan. W yang ketiga adalah where, yang artinya di mana. Dan W yang berikutnya adalah who, yang artinya siapa. Dan yang W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H ya adalah how, yang artinya bagaimana. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara yang menggunakan konsep 5W1H yang dilakukan kepada pedagang bakso keliling. Pertama, apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini dan di mana biasanya Bapak berjualan? Selanjutnya, siapa yang membantu Bapak membuat bakso dan bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Nah, itu tadi beberapa contoh pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dengan menggunakan konsep 5W1H. Setelahnya, kita bisa membuat daftar pertanyaan sebelum kita melakukan wawancara. Jangan lupa untuk mengurutkan dulu pertanyaan mana yang akan ditanyakan lebih dahulu. Tujuannya adalah agar pada saat proses wawancara kita tidak bingung pertanyaan mana yang mau ditanyakan duluan. Selain itu, dengan mengurutkan daftar pertanyaan, proses wawancara akan berjalan lebih terarah dan teratur. Langkah terakhir dalam proses wawancara adalah membuat laporan hasil wawancara dan kesimpulannya. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan selama proses wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pastikan kalian membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kemudian saat melakukan wawancara, jangan lupa memperkenalkan diri, dan setelahnya kalian jangan lupa memohon diri dan mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.